Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri batu bertuah adalah batu hidup. Saudara-saudaraku, maksud di sini adalah batu hidup itu bukan berarti bisa terbang ke sana kemari, jalan ke sana kemari, bukan. Akan tetapi merupakan batu yang masih ada proses mineralisasi di dalamnya. Misalnya seperti ini, saudaraku. Ini batu masih ada proses mineral di dalamnya. Itu akan terlihat secara awam. Seratnya, warnanya, apabila dipakai manusia, itu akan mengalami perubahan. Mungkin pertama seratnya cuma satu, dalam waktu beberapa lama akan bertambah, atau mungkin warnanya juga akan bertambah gelap, atau mungkin akan bertambah terang. Maksudnya seperti itu. Tujuannya apa? Ini bagi yang percaya bahwasanya batu tersebut mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa pengaruh tersebut? Adalah untuk kabegjaning urip, keberuntungan hidup. Manusia pada hakikatnya di dalam kehidupan di dunia ini, mulai dari rakyat jelata sampai dengan penguasa, itu tidak akan pernah tidak lepas daripada problematika hidup. Nah, di sini salah satu caranya adalah dengan batu. Karena apa, saudara-saudaraku? Sudah dari zaman purba, manusia tidak akan lepas daripada materi yang namanya batu, baik dari kebutuhan kehidupan sehari-hari sebagai alat kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun sebagai sarana spiritualitas. Itu batu, saudaraku. Dari zaman sebelum ada peradaban agama, mereka menggunakan batu untuk melakukan ibadah kepada Tuhan kepercayaan mereka, ya. Lalu semakin peradaban semakin maju, agama Samawi turun, juga tidak lepas dari batu. Kita sebagai muslim, titik fokusnya adalah kiblat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Orang-orang Yahudi sana dengan tembok ratapan. Saudara-saudara kita yang dari Hindu, Buddha juga menggunakan fokus dari batu dalam patung-patung tersebut. Mereka bukan menyembah patung, menyembah batu, bukan. Kita menghadap kiblat itu atau menghadap ke Ka'bah itu istilahnya ini di sini bukan menyembah batu. Akan tetapi sebagai titik lontar hajat kita kepada Tuhan kita, itu difokuskan kepada batu itu, melontar menuju Tuhan yang kita sembah menurut keyakinan agama masing-masing. Jadi sebagai alat penghantar doa. Ini dalam versi saya, ya, saudara-saudaraku. Lalu untuk apa kita pakai batu? Nggak perlu pakai batu, gimana Pak? Bisa. Kita sembahyang menghadap kiblat itu juga melontar kepada titik fokus itu, ya, bangunan segi empat Ka'bah itu, kalau kita sebagai muslim. Jadi bukan menyembah Ka'bahnya, bukan, tapi sebagai titik lontar doa kita kepada Tuhan kita agar bisa terkabul hajatnya. Kesemuanya ini, saudara-saudaraku, adalah untuk mencari kabegjaning urip, keberuntungan hidup. Kita memakai batu-batuan itu, ya,
itu bukan untuk kebal, untuk cari laris, cari penghasilan, bukan dalam versi saya, tetapi keberuntungan hidup. Untuk apa kita kaya kalau kita hidupnya sial? Untuk apa kita itu cari kebal bacok kalau kehidupan kita sial, selalu dirundung kesialan? Lebih baik kita biasa-biasa saja, tapi selalu dinaungin dilalah kersane Allah. Ada masalah, ada solusi, dan dimudahkan urusannya. Seperti itu ya, saudara-saudaraku. Lalu kita di sini akan membahas bagaimana dan dengan cara apa kita di sini membuktikan bahwasanya energi batu secara alami ini memang ada, yaitu dipakai. Proses daripada mineralisasi ini, semakin cepat ada perubahan kita pakai, maka itu berarti semakin kuat batu tersebut, mempunyai daya energi alami. Terserah mau ambil dari beli, dapat dikasih orang, mau narik secara goib lah dan sebagainya, itu terserah. Tapi konteksnya di sini, batu tersebut secara konkret adalah kekuatan alami yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Alami, jadi tidak ada rekayasa, betul-betul natural. Itu yang punya kekuatan. Kalau memang kita bekerja, kita beli dari emper toko, 3 bulan saja sudah ada perubahan. Warnanya kok tambah hitam, misalkan seperti itu ya. Mungkin dari merah muda menjadi merah darah. Semakin cepat perubahan batu tersebut kita pakai secara alami, berarti energi alami kekuatan batu tersebut memang tinggi. Tapi Pak, di sini saya punya batu nih, misalkan ini ada pertanyaan ya, sudah 10 tahun Pak, barangkan mungkin sudah 15 tahun, wah cek ini Pak, nggak ada perubahan apa-apa, tapi itu batu alami. Tapi saya percaya dan saya meyakini banyak kebenaran yang saya dapatkan. Betul, memang ada, tetapi itu bukan dari kekuatan alam. Itu biasanya ada kekuatan eksternal, kekuatan luar, mungkin dari isian, mungkin daripada bangsa goib dan sebagainya. Kita nggak bahas itu ya, kita bahasnya langsung secara alami. Itu seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita di sini bisa selalu hajat atau dilalah atau kabegjan ini berada, yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Itu salah satu dari versi saya, agar doa kita terkabul adalah dengan membaca Asmaul Husna. Khusus untuk batu yang secara alami itu kita membaca Ya Rahman Ya Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Berapa banyak kita baca sesuai dengan neptu lahir kita. Misalkan Selasa Kliwon neptunya 11, berarti 11 kali rutin setiap kita sholat fardu, atau mungkin setiap kita lagi senggang kelingan kita baca. Pak, saya lupa Pak neptu saya, tidak masalah, upayakan dengan hitungan ganjil, karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan hitungan ganjil atau witer. Ini menurut ahli-ahli hikmah seperti itu. Bisa mungkin 15, 17 kali, 21 kali dan sebagainya, tapi rutin. Ini bagi saudara-saudaraku yang tidak ataupun lupa dengan jumlah neptunya. Tapi kalau apal neptunya, wah saya Pak Selasa Kliwon 11 kali Pak, neptunya itu 11 kali. Seperti itu contohnya. Lalu saudara-saudaraku, apa yang sebenarnya kita dapatkan, apa yang ada di alam ini, itu adalah rahmat daripada Tuhan.
ya termasuk batu-batuan itu. Jadi kita tidak bicara tentang kemusyrikan, ini itu, kita tidak, ini bicara adalah bicara tentang kekuatan semesta. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan apa yang ada di semesta ini, itu punya manfaat, punya khasiat bagi manusia. Meskipun itu bakteri yang sangat merugikan sekalipun dipandang dari apa istilahnya sudut pandang yang lain, tapi dari sudut pandang yang lain ini bisa dikendalikan, ini bisa punya manfaat. Seperti itu, tergantung daripada kita, termasuk batu-batuan ini. Ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Mau dibuat apa? Mau dibuat baik, bagus, itu yang dianjurkan. Mau dibuat jahat juga bisa. Itu ya, saudara-saudaraku semua. Lalu bagaimana caranya kita mengamalkan daripada hajat kita dalam penggunaan batu-batu alami ini? Itu kita rutin membaca zikirnya ya. Ya Rahman ya Rahim. Ini khusus ya, batu-batu yang mempunyai proses mineral ya, yang masih ada proses mineral di dalam batu itu ya, masih berubah terus itu ya. Itu rutin. Misalkan kita Selasa Kliwon, misalkan ini neptu kita 11 kali rutin. Di saat kita memerlukan sehabis sholat fardu, ya Allah ya Rabbi, saya mohon, hamba memohon, sebutkan hajat. Lalu kita ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Seperti itu hitungannya hitungan menurut jumlah neptu kita. Lakukan terus. Maka kan daya pantul ini akan melesat, insya Allah ini. Istilah pewayangan buat geger Suryalaya, gerbang sel menangkep itu akan geger, istilahnya dalam pewayangan. Akan dikabulkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah seperti itu. Ini jadi perlu ketekunan, istiqomah istilahnya dalam melakukan wirid. Salah satunya yaitu tadi batu sebagai pemantul doa, dan menurut versi saya doa yang dikabulkan adalah salah satunya dengan membaca nama-nama Allah atau nama Tuhan yang baik, Asmaul Husna. Itu salah satunya. Kita memfokus ke batu-batuan dengan wiridan itu. Saya rasa seperti itu ya, saudara-saudaraku semua. Sedikit gambaran wawasan ya, apa yang disebut dengan batu bertuah adalah batu hidup. Semata-mata di sini yang kita cari adalah kabut janing urip, keberuntungan hidup. Manusia mulai dari rakyat jelata sampai dengan penguasa tidak akan mungkin lepas dengan problematika kehidupan. Kita di sini buat apa kaya kalau kita hidupnya sial? Buat apa sakti kalau hidupnya itu selalu apes? Biasa-biasa saja tetapi kita berkah, diberi lalah, lepas dari permasalahan. Orang hidup di dunia ini, saudaraku ya, harus siap susah. Kalau senang, alhamdulillah kita syukuri. Jadi banyak susahnya daripada senangnya. Dalam video yang saya buat ini, salah satu solusinya adalah menggunakan batu alami dengan kita selalu menyebut asma-asma Allah, Asmaul Husna. Saya rasa sekian saudara-saudaraku semua, uraian pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan yang saya kumpulkan selama ini dan saya rasakan manfaatnya, lalu saya buat dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya juga mohon maaf saudara-saudaraku ya,
bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan barangkali dalam penyampaian video ini. Sampai jumpa dalam penayangan video selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.